Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, apa kabar kalian? Yuk kita belajar matematika lagi bersama Ibu Leni Yunia Sutarjo. Apa ya pembahasannya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Istilah Kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal Prancis, yaitu Descartes, yang memiliki peran besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Kartesius adalah nama Latin dari Descartes. Descartes memperkenalkan cara baru menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus satu sama lain untuk mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi. Nilai X ditulis absis, istilahnya lalu diikuti dengan nilai Y, yaitu ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y. Dan urutannya tidak boleh dibalik-balik, ya. Nah, perpotongan dua garis atau dua sumbu, yaitu tadi sumbu X, sumbu mendatar, atau sumbu horizontal, dan sumbu Y, sumbu vertikal, yang saling tegak lurus pada sebuah titik, kita tetapkan titik tersebut adalah titik potongnya titik O atau 0,0 koordinatnya. Disebut itu dengan bidang koordinat, ya. Nah, kita akan melihat nih contoh gambar koordinat Kartesius. Nah, seperti itu. Sumbu X, sumbu mendatar, dan sumbu Y, sumbu tegaknya, ya. Nah, kita akan melihat di sini ada letak titik 5,6. Meletakkan sebuah titik koordinat 5,6 itu dimulai dari titik acuan tadi, yaitu titik O tadi ya, 0,0. Perpotongan X dan Y ke arah, nih lihat ya, titik 0,0 itu perpotongan sumbu X dan Y. Nah, dari titik 0,0 itu karena 5-nya positif, kita arahkan ke sebelah kanan 5 satuan. 6 karena positif ke atas, ya, 6 satuan. Nah, disitulah letak titik 5,6. Ya. Nah, kalau titik min 5,6 bagaimana ya? Nah, berarti karena negatif 5 itu letaknya di sebelah kiri, ya. Letaknya sebelah kiri dari sumbu X. Jadi dari titik 0,0 melangkah ke sebelah kiri 5 satuan. 6-nya karena masih positif ke atas lagi 6 satuan. Bisa paham? Jadi meletakkan titik koordinat pada sumbu Kartesius ini, kita perhatikan dari titik 0,0 kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau ke sumbu Y-nya ke atas positif, ke bawah negatif, ya. Jadi bagaimana letak titik negatif 5, negatif 6? Atau 5, negatif 6? Ya, kalian pasti bisa menjawabnya kalau sudah paham, ya. Mudah kok koordinat Kartesius ini. Subhanallah ya, ilmuwan zaman dulu. Sehingga mempermudah kita. Nih, gunanya apa ya ini? Nah, misalkan ada kapal, ya, kapal terbang nih. Letaknya ada di mana? Nah, itu pakai titik koordinat para pilot-pilot itu, ya. Jadi, akan sangat berguna nih mempelajari koordinat Kartesius ini dalam kehidupan. Ada yang cita-citanya jadi pilot? Nah, ini lihat ya. Contoh soalnya. Dilihat di situ contoh soalnya ada 3 titik, ya. 3 titik. Letaknya ada lihat di sebelah kanan dan sebelah atas dari titik 0,0 itu ada kuadran 1. Sebelahnya ini kuadran 2 ke arah
kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian ke bawah kuadran 3. Ke sebelah kanannya kuadran 4. Jadi sistem koordinat ini terbagi menjadi 4 kuadrat ya. Nah, kita akan berlatih nih dari gambar yang sudah ada. Tentukan koordinat titik E, F, dan G. Nah, titik E terletak di kuadran 1. 2 langkah ke kanan, lalu ke atas 2 langkah, 2 satuan. Maka karena ke kanan dan ke atas dari titik acuan 0,0 tadi, berarti koordinat titik E adalah 2,2. Bisa paham? Nah, sekarang koordinat titik F. F itu dari titik acuan O, itu nyusuri dulu sumbu X, sumbu mendatar dulu yang kita lihat ya. 2 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti tandanya negatif ya, nanti X-nya. Kemudian kemana lagi? Ke atas 1 satuan. Maka koordinat titik F adalah negatif 2,1. Gimana? Mengerti? Nah, kita coba dengan titik yang ketiga, yaitu titik G ya. Koordinat G berada di kuadran 3. Dari titik 0,0 itu ternyata 3 satuan melangkahnya ke kiri. Lalu kemana? Ke bawah. Kiri dan bawah. Berarti pasti koordinat titik G negatif. Dua-duanya, X dan Y-nya. Negatif berapa? Karena 3 satuan ke kiri berarti negatif 3 X-nya, absisnya. Kemudian Y-nya negatif 3 karena ke bawah. Maka koordinat titik G adalah negatif 3, negatif 3. Makin paham kan ya? Mudah kok ya. Sekarang Ibu kasih tantangan kalian nih. Kalau letak titik H yang koordinatnya 3, negatif 2, di mana ya? Kalian coba jawab ya. Bisa? Nah, soal tantangan berikutnya. Ada gambar nih. Ada beberapa titik. Ada 8 buah titik masing-masing di tiap kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kalian coba tentukan koordinat titik tersebut masing-masingnya ya. Lalu titik mana yang terletak di kuadran 1, titik mana yang di kuadran 2, titik mana yang di kuadran 3, dan titik mana yang di kuadran 4. Nah, kirim jawabannya ke Ibu ya. Boleh lewat GC ya. Kalau ada kendala di GC boleh WA Ibu ya. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.